Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita semua sadar kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Bahkan hidup ini sangat singkat. Sebab firman Tuhan katakan hanya 70 tahun. Kalau kita kuat ya 80. Tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi selama kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini, kita harus sadar perjalanan hidup kita di dunia ini bukan sekedar supaya kita bisa hidup menikmati dunia ini. Tetapi saat ini kita harus ingat semua manusia akan menempuh perjalanan panjang menuju satu tujuan yang terakhir, yaitu hidup yang kekal. Karena selama ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia ini, pada akhirnya kita lupa mempersiapkan hati kita untuk satu perjumpaan yang paling pasti. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karenanya selama kita hidup, kita harus menjaga hati kita supaya hati kita terus melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan. Beberapa hari ini saya terus berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Dan saat ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa memiliki hati yang benar-benar tenang bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 23, kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar, hiruk-pikuk kehidupan dunia ini, saudaraku, seringkali membuat hati kita gelisah karena berbagai persoalan, ya. Apakah itu persoalan pekerjaan, keluarga, masalah kesehatan, atau bahkan masalah masa depan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Semuanya itu membuat hati kita tidak tenang. Kita penuh dengan kegelisahan, kita cemas karena persoalan-persoalan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gembala kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Karena firman Tuhan katakan, Ia akan membimbing kita ke air yang tenang. Saudara, ini bukan sekedar gambaran tentang indahnya kehidupan bersama dengan Tuhan supaya kita bisa menikmati dunia ini, bukan, ya. Tetapi berbicara tentang gambaran perjalanan rohani kita menuju kedamaian kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi ketenangan hati selama kita melekat dengan Tuhan, kita terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Di sepanjang hari hidup yang kita jalani, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, ketenangan hati yang kita miliki itu ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, itu bukan akhir dari perjuangan kita di dunia ini. Melainkan ini barulah sebuah tanda kita sedang berjalan di jalur yang benar. Kita memberikan hidup supaya terus dipegang oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya kita tiba pada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu masuk kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Jadi kalau orang yang tidak memberikan hidupnya dipimpin oleh Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ia tidak berada di jalur yang benar. Ia sedang tersesat. Dan kita harus ingat,
Orang yang tidak memberi hidup dipimpin oleh Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala agung di dalam kehidupannya, hatinya tidak akan pernah tenang. Hatinya akan selalu takut, gelisah, cemas, khawatir. Tetapi orang percaya yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Tuhan sejak masih ada di dunia ini, ia tahu benar di dalam tangan Gembala Agung kita takkan kekurangan sesuatu apapun. Bahkan firman Tuhan menggambarkan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi di sini kita harus benar-benar menyadari ketenangan hidup yang sesungguhnya itu bukan karena apa yang kita miliki. Apakah itu kekayaan, harta, kelimpahan hidup, pangkat jabatan, kedudukan, bahkan kehormatan sekalipun, bukan. Sebab semuanya itu bersifat sementara, semuanya itu tidak bernilai kekal, semuanya itu fana, pada akhirnya akan hilang. Tetapi sumber ketenangan hati kita yang sesungguhnya yaitu Tuhan saja. Jadi kalau di sepanjang hari hidup kita tidak pernah hidup bergaul dengan Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah hidup melekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah memiliki ketenangan hidup yang akan mengisi pikiran, perasaan, bahkan seluruh kehidupan kita dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita membiasakan diri untuk terus hidup bergaul dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak pernah takut terhadap apapun yang akan terjadi karena kita tahu hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Artinya sekalipun dunia ini akan hancur, tangan Tuhan yang kuat itu pasti akan menyelamatkan kita, sehingga kita tidak pernah gentar menghadapi kematian, karena kita tahu kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Oleh karenanya saat ini kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu, yaitu kita menyerahkan segenap hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Persoalannya sekarang, apakah kita sudah menyerahkan segenap hidup kita di dalam tangan Tuhan? Orang yang belum menyerahkan segenap hidupnya di dalam tangan Tuhan, hatinya tidak akan pernah tenang. Ia akan terus hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran. Bukan saja ketakutan, kecemasan atau kekhawatiran dalam menghadapi kehidupan dunia ini, tetapi lebih daripada itu, saudaraku, orang-orang seperti ini akan takut menghadapi kematian. Kenapa demikian? Karena selama ini mereka tidak sungguh-sungguh menyerahkan segenap hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka takut untuk meninggalkan dunia ini. Mereka takut terpisah dari segala sesuatu yang mereka miliki. Tetapi orang percaya yang benar tidak akan pernah takut menghadapi semuanya itu, karena kita tahu ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, maka kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga dan akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi seharusnya ketika kita hidup di dunia ini, kita menyerahkan segenap hidup ini menjadi milik Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun, saudaraku. Saudara dengar ini.
Ketenangan hati itu menjadi cermin jiwa kita yang siap. Tetapi yang harus kita sadar, hati yang tenang itu bukan berarti lalu kita hidup tanpa pergumulan, ya. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, masalah akan tetap ada, tantangan akan tetap ada. Tetapi kita tahu satu hal, ketika kita menyerahkan segenap hidup kita dalam tangan Tuhan, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Dan ini yang membuat hati kita semakin tenang, sehingga kita hidup di dunia ini, kita hidup bagi Kristus. Karena kita tahu seperti yang firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan keuntungan yang kita dapatkan itu adalah kita akan diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami bahwa ketika kami menjadikan Engkau sebagai sandaran hidup kami, maka kami akan memiliki ketenangan hidup yang sejati, yang membuat kami tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan dunia ini, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.